Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur serta kesehatan sehingga kita bisa bertatap maya pada malam yang berbahagia ini. Tidak lupa pula salawat dan salam selalu kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Martunis STDA. Yang saya hormati Ibu Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Aceh tahun 2022, Ibu Sri Amalia, sekaligus tutor di tim 5 Sahabat Teknologi Aceh tahun 2024. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, serta yang saya banggakan Bapak Ibu Sahabat Teknologi Aceh tahun 2024 yang sudah sampai pada level 4 pembatik. Untuk memberkahi kegiatan kita pada malam ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan himne Aceh. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk dapat duduk dengan sikap sempurna. Suaranya belum terdengar, Bu Ira. Zoom. Bu Ira, mohon maaf suaranya tidak terdengar, Bu. Tidak terdengar, Bu? Tidak terdengar, tidak terdengar. Izin saya stop dulu. Bumo Acehnya kene baraja siga mebila bangsa mulia nanggro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku Rahman
mulia. Berkat dan Aceh melimpah bago, bermesah mesyedara, besar pepakat, besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, areh ke kamu bersejahtera. Aceh masyhur, makmungan megah, sabeda jaga Aceh mulia. Aceh masyhur, makmungan megah, sabeda jaga Aceh mulia. Baik, Bapak Ibu, dengan sebelumnya perkenalkan saya Ibu Ira Puspitasari yang akan menjadi moderator sekaligus narasumber berbagi praktik baik pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam webinar berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK yang berpusat pada murid atau student centered oriented. Alhamdulillah Bapak Ibu telah hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar, mari sama-sama kita dengarkan arahan sekaligus membuka kegiatan webinar berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK yang berpusat pada murid atau Student Center Oriented dari rangkaian kegiatan pembatik level 4 tahun 2024. Kepada Bapak kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir ya setelah sehari beraktivitas, malam juga masih beraktivitas. Ini salah satu yang ingin saya apresiasi bahwa keinginan untuk belajar itu adalah hal yang perlu kita pupuk, dan ini salah satu sebab daripada keberhasilan pendidikan kita ya, karena salah satu komponen daripada sekolah yang dicita-citakan ya, sekolah yang mampu memproduksi ataupun mentransformasi peserta didik itu adalah pendidik yang gemar belajar ya, dan juga gemar berbagi serta berkolaborasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira hari ini berbagi praktik baik ini merupakan hal yang sangat positif, dan saya mendorong semua guru dan terutama untuk para guru pembatik ini bisa menularkan kebiasaan ini kepada guru-guru yang lain. Apalagi kalau kita lihat pendekatannya berbasis siswa ataupun student oriented approach ya, terkait dengan metode pembelajaran, dan ini menjadi penting karena memang generasi kita atau peserta didik kita ini adalah masuk kategori generation Z ya, atau Gen Z yang memang native digital. Jadi artinya mereka sangat paham, sangat terbiasa dengan pendekatan-pendekatan digital, sehingga pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi opsi yang match dengan kebiasaan dan juga metode pembelajarannya para peserta didik kita. Nah, mudah-mudahan saya berharap Bu Ira dan juga yang lain ya, saya lihat juga ada yang dari Singkil ya, ada yang dari Limo,
Eh, yang mana tuh yang dari Imo? Oh ya, Ibu ya. Luar biasa. Jadi saling saling berbagi dan saya kira yang paling penting kami berharap bahwa di sekolah kita semua itu bisa diterapkan dan juga bisa menjadi pembeda bahwa dengan adanya guru pembatik ini outcome yang ada yang didapat di sekolah lebih baik daripada sekolah-sekolah yang belum tidak pembatik. Nah, kami kemarin juga eh, ketika ada apa namanya eh, dan ke depan ya beberapa eh, infrastruktur sarana prasarana digital itu salah satunya adalah ketika kita memberi support kepada sekolah, salah satunya adalah tersedianya guru pembatik ya agar sarana prasarana digital ini bisa dimaksimalkan penggunaannya. Dan kami berharap pendekatan ini juga bisa mendorong kepala sekolah, mendorong warga sekolah untuk dapat mempelajari ataupun menjadilah mempelajari metode pembelajaran berbasis TIK yang saya kira makin hari sumber belajarnya makin banyak ya. Dan walaupun kita ke depan katanya sudah ganti menteri, tapi berharap guru pembatik ini tetap jangan patah semangat karena memang pendekatan TIK, pendekatan digital memang nggak bisa dihindari walaupun menterinya ganti ya. Jadi saya berharap semangat dari guru pembatik ini, metode pembelajaran yang berbasis TIK ini perlu kita terus gelorakan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk acaranya dan saya apresiasi sangat walaupun kita sudah capek tadi masih semangat untuk saling berbagi ya. Dan untuk itu eh, saya ucapkan terima kasih dan juga perlu dibuka? Nggak perlu ya? Oke. Perlu Pak, perlu Oke, dibuka. baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar pembelajaran metode pembelajaran berbasis TIK dan juga berorientasi pada siswa itu dengan ini kami nyatakan dibuka. Boleh kasih reaksinya Bapak Ibu. Oh ya, Nah, baik. terima kasih Pak Terima Kepala kasih Dinas. Bapak. Ya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang telah memberikan arahan dan membuka kegiatan pada malam hari ini. Terakhir, mari kita akhiri kegiatan pembukaan ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kita akan mengambil foto bersama. Kami harapkan kepada Bapak Ibu yang memungkinkan untuk open kamera, kami silahkan. Ayo, Ibu-ibu, Bapak Ibu, ya baik kita mulai berikan senyum termanisnya. Ya, kita mulai Bapak Ibu, 1, 2. Ya, slide pertama selesai. Kita lihat ke slide kedua. 1, 2. Ya, kita mulai ke slide, kita pindah ke slide ketiga. Ya, 1, 2. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Jika Bapak ada kegiatan lain, kami perkenankan untuk meninggalkan room ini. Ya. Nggak apa-apa, saya nanti undercover aja ya, Oke, saya matikan videonya, tapi sambil saya dengar lah apa yang saya bisa baik pantau. Bapak. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Baik Bapak Ibu, eh, Alhamdulillah kita mulai kegiatan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita dengarkan webinar pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni dari SMA Negeri 1 Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Kepada Ibu Sri Wahyuni kami persilahkan.
Baik, terima kasih Ibu Ira atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar ini, Bu? Sudah sangat jelas, Ibu. Sangat jelas, Ibu. Terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teknologi, peserta webinar berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK yang berpusat pada murid yang telah berhadir pada room kita malam ini. Kata-kata penghormatan saya kepada Bapak Martunis selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Ibu Seri Amalia selaku Duta Teknologi Aceh tahun 2022 sekaligus tutor untuk tim 5, para sahabat teknologi Aceh tahun 2024, serta seluruh peserta webinar yang telah hadir pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, saya izin share screen terlebih dahulu. Izin, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, Ibu. Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum dimulai, Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, salah satu sahabat teknologi Provinsi Aceh sebagai peserta pembatik level 4 tahun 2024 dari SMA Negeri 1 Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Nah, pada malam hari ini saya diberi kesempatan sebagai pemateri pertama nih yang akan menyampaikan tentang praktik baik yang saya lakukan dalam penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK yang berpusat pada murid yang telah saya lakukan di sekolah. Sebelumnya, ada latar belakang mengapa penting penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK di sekolah. Yang pertama, meningkatkan aktivitas belajar murid. Nah, di sini dengan pemanfaatan TIK, dengan pemanfaatan platform teknologi, diharapkan agar murid dapat berpartisipasi dengan aktif, dapat meningkatkan motivasi belajar, serta pembelajaran yang kita lakukan di kelas nantinya akan menyenangkan, menarik, interaktif, sehingga muridnya nanti nggak gampang bosan. Yang kedua, dengan menggunakan teknologi TIK, itu diharapkan kita dapat mengembangkan dan mendukung keterampilan pada abad 21 yang sekarang ini sedang luar biasa. Di antaranya adalah berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang kita bangun dari murid. Yang ketiga, dengan adanya pemanfaatan TIK di kelas, maka diharapkan kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi itu terus berkembang, tidak berhenti dan tidak akan menunggu kita. Dia tidak akan menunggu untuk kita bisa menyesuaikan dengannya, maka kitalah yang mengejar agar kita tidak tertinggal dari perkembangan teknologi. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas, agar pembelajarannya lebih efektif, materinya tersampaikan dengan baik, siswanya mudah memahami materi, dan berbagai manfaat lain yang bisa kita dapatkan dengan pemanfaatan aplikasi TIK di kelas. Untuk menerapkan TIK di kelas, kita bisa menggunakan semua model pembelajaran. Nah, di sini saya hanya memberikan contohnya ada 4, tapi pada dasarnya semua model pembelajaran yang kita tahu itu bisa diintegrasikan dengan baik dengan TIK, dengan teknologi informasi. Tidak hanya pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, game edukasi, ataupun simulasi saja. Semua model pembelajaran bisa kita integrasikan bersama teknologi. Hanya saja yang perlu kita ingat adalah perlu adanya penyesuaian. Kita perlu menyesuaikan model pembelajaran tersebut dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian kita juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan murid. Misalnya, preferensi belajar murid, kemudian motivasi, minat, dan belajar murid,
barulah kita bisa sesuaikan dengan aplikasi TIK yang mana yang cocok untuk kita terapkan di sekolah kita. Untuk di sekolah saya nih, saya sekolahnya di SMA Negeri 1 Simpang Kanan. Yang saya ajar adalah murid SMA. Nah, murid saya itu cenderung lebih menyukai aktivitas belajar yang melibatkan audio dan video. Artinya, ketika mereka saya beri tontonan video, ketika mereka saya beri suara-suara dalam bentuk audio, mereka lebih senang, lebih tertarik. Selain itu, ketika saya meminta siswa untuk mencari referensi belajar, mereka lebih senang mencari referensi dalam bentuk video. Misalnya, mereka mencari referensi video dari YouTube, dari TikTok, dari Facebook, pokoknya dari aplikasi sosial media yang mereka punya. Dan sifatnya adalah bentuknya video. Dan ketika saya memberikan tugas kepada murid saya juga cenderung lebih suka menyelesaikan tugas dalam bentuk video. Jadi walaupun saya tidak pernah memberikan harus dalam bentuk ini, harus dalam bentuk itu, tidak. Saya memberikan kebebasan kepada murid, mereka boleh mengembangkan kreativitas mereka dalam bentuk apa saja dalam menyelesaikan tugas, boleh video, boleh PowerPoint, boleh poster, boleh juga esai. Namun, murid saya di SMA 1 Simpang Kanan lebih suka menyelesaikan tugas dalam bentuk video. Jadi suatu waktu saya pernah bertanya sama salah satu murid. Saya tanya, kamu kenapa kok lebih senangnya video? Sudah berapa kali Ibu kasih tugas, kenapa lebih senangnya video? Lantas murid saya menjawab, iya Bu, kalau video nanti bisa saya upload ke sosial media. Itu alasannya. Maka sebagian besar dari murid saya lebih suka penyelesaian tugas itu dalam bentuk video supaya bisa masuk ke akun sosmed mereka. Untuk itu, pada tugas pembatik level 3, kreasi, saya membuat tugas akhir dalam bentuk video pembelajaran yang saya kreasikan dari aplikasi Canva. Karena saya adalah guru geografi di SMA 1 Simpang Kanan, maka materi video pembelajaran yang saya buat, yang saya desain adalah judulnya siklus air atau siklus hidrologi. Materi ini merupakan materi untuk fase E, kelas 10. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu merencanakan video apa yang ingin kita buat. Kita perlu merencanakan tujuan pembelajarannya. Kita perlu menyesuaikan dengan materi pembelajarannya. Serta kita perlu rencanakan durasi waktu videonya. Agar durasi waktu video sesuai. Artinya begini, kalau terlalu panjang video yang kita buat, ceritanya nanti melebar kemana-mana, siswanya juga nanti jadinya bosan. Kalau terlalu singkat kita buat, nanti jadinya informasi yang ingin kita sampaikan pun kurang tersampaikan karena waktunya singkat. Untuk itu, perlu adanya perencanaan tujuan, perencanaan materi, perencanaan durasi. Kemudian yang kedua, perlu desain. Desain juga perlu diperhatikan. Desain yang eye-catching dengan tampilan layout yang sederhana, tapi informasi yang tersampaikan jelas. Warnanya jangan yang terlalu tabrak-tabrak, nanti sakit mata misalnya. Kemudian animasinya juga yang tidak mengganggu informasi yang ingin kita sampaikan. Selain itu, karena bentuknya video, tentu ada audionya. Maka audionya juga harus kita sesuaikan. Disesuaikannya dengan antara omongan kita, audio yang kita rekam untuk kita menjelaskan materi, dengan back sound. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti back sound-nya lebih besar daripada penjelasan audio kita. Makanya itu juga perlu kita perhatikan. Selain itu, yang ketiga, bahasa. Bahasa yang digunakan sebaiknya sederhana tapi menarik. Jangan bahasa-bahasa yang kompleks sehingga menimbulkan miskonsepsi pada murid. Bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, dan memberikan contoh-contoh yang konkret karena kita memanfaatkan visual. Jadi berikan juga contoh yang konkret yang tidak abstrak, yang mudah dipahami oleh murid. Yang ketiga, yang keempat, ada struktur. Nah, struktur pada video juga perlu diperhatikan. Perlu adanya pendahuluan, tujuan mengapa kita membuat video tersebut.
perlu adanya isi materi, kemudian juga perlu adanya penutup berupa kesimpulan ataupun poin-poin penting dari isi video. Dan yang terakhir, ini juga sangat penting kalau menurut saya, perlu adanya fakta berbasis data karena kita memberikan video pembelajaran. Jadi kita tidak bisa memberikan informasi yang asal-asalan. Nah, jadi perlu adanya fakta berbasis data yang real sehingga data tersebut terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada video yang saya buat, ada fakta yang saya ambil dari Universitas Indonesia, dari jurnal artikel UI Green Metric melalui program universitas sebagai agen perubahan sosial agar dapat membantu masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Jadi, dari artikel ini ada fakta, ada data yang saya ambil. Fakta tersebut adalah tentang jumlah air di seluruh dunia. Nah, data ini saya ambil dari hasil penelitian UI Green Metric. Dari 100% jumlah air dunia, 97,5% dari air yang tadi 100% itu adalah air laut. Jadi data 97,5% air di bumi itu adalah air laut memang benar real. Yang saya ambil adalah data dari penelitian UI Green Metric tersebut. Sehingga data ini benar, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian video yang saya buat itu juga sudah saya implementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Sudah saya praktekkan di kelas. Saya putar videonya sebagai salah satu media belajar di kelas. Kemudian saya minta umpan balik dari murid sejauh mana mereka paham dengan materi tersebut. Kemudian penjelasan dari murid juga saya minta apakah sesuai dengan isi materi atau tidak. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, saya juga memberikan penugasan kepada murid terkait materi pembelajaran tersebut tentang siklus air. Dan seperti yang sudah diduga, murid-murid saya lebih cenderung menyukai yang bentuknya video. Walaupun saya membebaskan boleh video, boleh PowerPoint, boleh esai, boleh poster, boleh apa saja. Tapi mereka cenderung kembali memilih ke video. Nah, ketika saya tanya mereka pilih video, mereka menjawabnya, iya Bu, saya video. Lantas, dari aplikasi apa? Nah, mereka serempak jawabnya dari Canva Bu, mungkin karena mereka lebih akrab dengan Canva. Maka pada saat itu juga saya sekaligus memberikan informasi kepada murid bagaimana caranya membuat video yang baik. Bagaimana caranya mengatur durasi, mengatur animasi, kemudian template-template lain yang berhubungan dengan video, bagaimana memasukkan audio yang baik. Kemudian bagaimana cara agar videonya yang dihasilkan sesuai, tidak terlalu melebar, kemudian tulisannya juga dapat dibaca, dan sebagainya. Jadi dalam kegiatan implementasi video pembelajaran yang saya lakukan, saya sekaligus memberikan pemahaman kepada murid bagaimana membuat video yang baik. Agar tujuannya ketika mereka berhasil membuat video, membuat animasi, dan segala macam yang bisa mereka buat, mereka kreasikan, hasilnya nanti bisa mereka upload ke sosial media mereka masing-masing. Dan memang saya lihat dari sosial media mereka pun banyak yang mengupload hasil-hasil karya video dari kelas. Jadi diharapkan dengan seperti ini mereka terus berlatih, belajar, ke depannya nanti video yang dihasilkan oleh mereka juga lebih baik dan lebih berkualitas. Baiklah, demikian Bapak Ibu praktik baik implementasi media pembelajaran berbasis TIK yang sudah saya lakukan di kelas. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan applause? Ya, boleh Terima kita berikan kasih, applause Ibu. dulu ya. Baik, Terima kasih Ibu Ira. sama-sama Maaf Ibu. Ibu Ira, untuk penyaji berikutnya saya serahkan kepada Ibu Valentina Ginting, sahabat teknologi Aceh dari UPTD SPF SD Negeri 1 Rimo, Kabupaten Aceh Singkil. Nah, beliau adalah teman saya seperjuangan di Guru Penggerak. Kepada Ibu Valen, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Apa suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar. Dengar Ibu. Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Ya, perkenalkan, saya Valentina Ginting. Saya saat ini bertugas di UPTDS PFSD Negeri 1 Rimo, Kabupaten Aceh Singkil. Seperti dijelaskan Ibu Yuni sebelumnya ya, kita merupakan teman seperjuangan. Alhamdulillah sekali bisa bergabung dengan sahabat teknologi yang ada di Provinsi Aceh. Saya merasa sebenarnya belum pantas nih bergabung. Nggak tahu entah mungkin rezeki dari mana saya bisa lulus sampai di tahap level 4 ini. Hanya saja yang saya ingin ucapkan untuk sampai saat ini adalah alhamdulillah semoga praktik baik yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi bahan ataupun menjadi referensi oleh Bapak Ibu sekalian. Saya izin Bapak Ibu saya share screen ya. Apa share screen saya kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Terlihat Ibu. Oke. Iya, baik, terima kasih. Ya, saya akan kalau tadi Ibu Yuni sudah membahas di jenjang SMA, nah kali ini saya akan membahas di jenjang SD. Jadi di sini praktik baik yang saya lakukan adalah pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran. Ya, apa sih yang menjadi latar belakang? Ya, kita ketahui tadi bahwa peserta didik kita saat ini tidak sama dengan kita ya Bapak Ibu ya. Mereka sudah masuk ke yang disebut golongan Gen Z ya. Mungkin kalau SMA ada yang Gen Y, kemudian ada Gen Z. Jadi seperti kita ketahui Bapak Ibu, mungkin anak-anak kita di rumah juga mereka sudah terbiasa atau mudah sekali beradaptasi dengan yang namanya gadget dan teknologi. Cukup berbeda dengan kita yang masih perlu cukup belajar banyak. Sepertinya kalau kita lihat anak-anak sekarang tanpa kita ajari juga sudah bisa saja kita lihat menggunakan gadget ya Bapak Ibu. Kemudian mereka juga lebih gampang menerima informasi dari benda-benda seperti gadget dan IT tersebut. Jadi melihat dengan kondisi yang seperti ini, kita lihat juga kodrat zamannya yang merupakan sudah terpapar dengan IT dan gadget. Halo Bu Valen. Jaringan kurang bersahabat ini. Ibu Valen. Sepertinya jaringan ya. Sepertinya jaringan di Bu Valen terputus, Bapak Ibu. Kita tunggu. Nah, terputus. Ternyata benar terputus ya Pak Salim ya. Iya, terputus sepertinya. Coba saya hubungi dulu. Kita tunggu sebentar ya Ibu-ibu. Kasih musik Bu Ira. Kasih musik. Ada Pak Amir rupanya ya. Sehat Bu Ira? Alhamdulillah sehat. Bapak Iya, sehat? lanjut. Alhamdulillah lanjut Bu Ira. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Saya tidak bisa menghubungi Bu Valen. Bagaimana Pak Salim?
Kita Eh, kasih musik seperti saran dari Pak Amir tadi. boleh. Silakan di-share, Bu. Share musik dulu. Boleh request? Mungkin di tempat Ibu itu apa? Mati lampu ya. Kalau mati lampu jaringannya hilang. Ya, bisa jadi. Atau lanjut dengan yang berikutnya saja Bu Ira, nanti Oke. ketika Bu Valen bisa bergabung, Maaf lanjut Bapak Ibu, dulu. saya Sudah bergabung. Alhamdulillah sudah kembali. maaf Bapak Ibu, iya. Jaringan kita luar biasa ya Bapak Ibu ya di Kabupaten Aceh Singkil ini. Oke baik, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Oke baik, saya share screen dulu. Host tidak screen sharingnya Bu Ira. Ya, sebentar Ibu, saya share screen dulu ya. Saya jadikan Ibu co-host. Make co-host. Oke, silahkan Ibu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Maaf sekali kesalahan teknis. Ini nih kelemahan dari IT Bapak Ibu. Terkadang kesalahan teknis itu bisa datang tanpa diduga ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi di pelaksanaan pembelajaran di pembatik ini di level 2 dan level 3, sahabat pembatik yang ada di sini kemarin sudah melakukan implementasi dan kreasi. Jadi yang saya lakukan yang pertama sekali yaitu melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif untuk melihat gaya belajar gaya belajar murid yang ada di kelas saya. Kemudian asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui tingkat kognitif ataupun pengetahuan peserta didik saya. Kemudian yang kedua, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model Discovery Based Learning. Selanjutnya, saya membuat MPI dan kemudian saya implementasikan di kelas saya. Dan yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Ya, apa sih Bu yang menjadi tujuannya? Tentu saja yang pertama untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu, ya Bapak Ibu ya. Kita ketahui bahwa setiap murid itu memiliki keunikan masing-masing. Tidak bisa kita samaratakan semua yang menjadi kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, saya menginginkan pembelajaran yang interaktif di kelas saya, tidak berorientasi hanya pada guru, tetapi siswa yang justru berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Serta seperti harapan Bapak Ibu guru semua yang pastinya berpengaruh terhadap nilai sumatif dan formatif murid kita yang ada di dalam kelas. Oke, adapun yang saya manfaatkan IT di kelas saya Bapak Ibu, yang pertama yang saya manfaatkan adalah presentasi. Saya sebagai guru SD yang mungkin Bapak Ibu guru SD juga ada di ruang virtual ini ya. Saya tidak banyak berpikir untuk muluk-muluk mendesain hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya pikir untuk tingkat SD itu dengan cara yang sederhana saja, tetapi dengan menggunakan teknologi, justru anak-anak sudah sangat excited sekali, sudah sangat, wah, apa nih Bu, begitu ya, kalau untuk tingkat SD ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga merasa seperti itu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah presentasi. Mungkin kalau nonton YouTube, itu sudah biasa ya Bapak Ibu ya di dalam kelas, tetapi ini saya manfaatkan dengan desain menggunakan Canva. Karena di sini kita bisa memanfaatkan audio, begitu juga visual. Jadi pada materi ini kemarin saya menggunakan Canva dalam membuat presentasinya. Oke, selanjutnya yang saya lakukan adalah kuisis. Ya, kita ketahui bahwa di tingkat SD pemanfaatan gadget masih dibatasi di ruangan kelas. Jadi yang saya gunakan di sini kuisisnya dengan mode kertas. Jadi di sini saya memprint barcode masing-masing anak. Jadi setiap anak itu memiliki barcode. Pada saat saya memberikan kuis, si anak hanya menjawab dengan menunjukkan barcode mereka jawaban A, B, C, atau D. Saya share sedikit ya fotonya. Iya, itu salah satu video memanfaatkan kuisis dengan mode kertas Bapak Ibu. Dan saya melihat anak-anak sangat antusias sekali dalam proses pembelajaran ini meskipun sangat sederhana sekali begitu.
Iya. Yang selanjutnya adalah saya menggunakan word wall. Iya, meskipun si anak tidak menggunakan gadget, tetapi kita membuat permainan seolah-olah mereka menekan tombol-tombol itu, padahal sebenarnya kitalah yang membantu mereka untuk menjalankan aplikasi tersebut, begitu ya Bapak Ibu ya. Sedikit saya tunjukkan dokumentasinya. Ya, itu adalah salah satu contoh pemanfaatan word wall tanpa si anak terhubung dengan aplikasinya langsung. Jadi kita sebagai guru yang menghubungkan si anak dengan aplikasi tersebut, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir yang saya manfaatkan adalah MPI. Di sini pekerjaannya cukup untuk saya yang pertama sekali memanfaatkan ini cukup kompleks dalam merancangnya ya Bapak Ibu ya, tapi seiring dengan proses pembelajaran, seiring dengan proses belajar, saya pikir ini tidak terlalu sulit. Ya, jadi di sini kemarin materi yang saya angkat adalah mengenai komponen dan rangkaian listrik. Seperti yang kita pahami bahwa materi ini untuk di tingkat SD cukup sulit untuk diajarkan kepada siswa. Jadi saya memanfaatkan MPI ini dengan menggunakan Canva. Jadi apa sih MPI ini? Iya, kita lihat MPI ini adalah menggunakan perangkat keras seperti laptop, kemudian audio, dan perangkat lunak berbasis teknologi untuk menciptakan komunikasi dua arah. Jadi di sini si anak dapat mengklik, kemudian dapat melanjutkan, dapat menonton, dapat melakukan dengan menggunakan MPI ini, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini MPI ini dapat dirancang dengan beberapa software, tapi saya di sini menggunakan software Canva karena saya pikir ini yang paling sederhana, Bapak Ibu. Ya, untuk implementasinya nanti saya bisa share MPI beserta YouTube hasil pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada dokumentasinya. Jadi di sini anak-anak saya peserta didik saya menggunakan MPI dan mereka heboh sekali di dalam kelas. Kemudian karena ini tadi tentang komponen dan rangkaian listrik, di MPI juga saya sematkan praktikum membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sehingga di sini juga cukup menghemat energi guru ya Bapak Ibu ya. Dengan mereka melihat video tutorial, mereka sudah bisa mengerjakan langsung bukan tanpa bantuan ya, tetapi tanpa kita yang menjelaskan berulang-ulang begitu. Kemudian di sini juga murid saya menonton video bagaimana arus listrik bisa masuk ke rumah begitu ya. Kemudian hasil, tentu saja dalam proses pembelajaran kita ingin melihat hasil ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya melihat tujuan pembelajaran yang menjadi target saya tercapai. Kemudian seluruh murid di dalam kelas berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian materi yang cukup rumit menjadi interaktif dan tersampaikan. Dan yang terakhir adalah hasil evaluasi menunjukkan capaian nilai ketuntasan. Ya, baik. Ada kutipan yang mungkin untuk memotivasi kita ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam pembelajaran itu saya melihat, saya sepakat dengan kutipan ini. Yang saya dengar saya lupa. Yang saya dengar, saya lihat, saya ingat. Yang saya dengar, saya lihat, saya tanyakan, dan yang saya kerjakan akan saya pahami. Jadi di sini saya melihat MPI ini si anak akan yang mengerjakan, yang melihat, yang bertanya, dan mereka juga terhubung langsung dengan MPI tersebut. Jadi di sini saya meyakini anak-anak akan dengan mudah memahami dari materi yang kita sampaikan. Baik, sekian Bapak Ibu yang dapat saya paparkan. Semoga yang saya sampaikan bisa menjadi referensi pembelajaran di dalam kelas untuk membersamai peserta didik kita menuju pembelajaran yang optimal. Sekian, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang lagi Bu Valentina.
Boleh Bapak Ibu berikan reaksi tepuk tangan. Sepertinya sinyal lagi ya. Sumber berikutnya adalah Bapak Muhammad Salim, ya dari tingkat S2 Ibu dari PTD SD Negeri 4 Juli. Iya Bu, terima kasih Bu. Praktik baik dari Bapak Muhammad Salim dari UPTD SD Negeri 4 Juli. Gimana Ibu Ira, sudah bisa dimulai? Boleh, silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu Valentina. Mungkin seperti tadi ya, kendala jaringan kembali terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, kemudian Ibu Sri Amalia yang merupakan Duta Teknologi Provinsi Aceh tahun 2022. Kemudian yang kita hormati juga seluruh sahabat-sahabat teknologi tahun 2024 yang malam ini telah berbagi praktik baiknya bersama kita semua. Dan juga yang teristimewa kepada seluruh Bapak Ibu yang sangat hebat dan sangat luar biasa, karena pada malam hari ini telah menyiapkan waktunya ya. Saya sendiri tadi dari tempat saya bertugas, saya melihat antusias yang luar biasa ya dari guru-guru di sana. Pak, kapan acaranya Pak? Mana link Zoom-nya Pak? Padahal masih siang Bapak Ibu ya. Saya bilang nanti malam, mohon bersabar akan saya kirim. Jadi intinya ternyata Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini ini orang-orang yang guru-guru yang luar biasa yang memang ingin menambah wawasan ya, ingin mencari pembaharuan, upgrade yang dibutuhkan ya pada zaman sekarang ini, tentunya untuk bisa nantinya dipraktikkan dalam pembelajaran sehari-hari. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salim ya. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 4 Juli di Kabupaten Biren, dan alhamdulillah saya juga sangat semangat Bapak Ibu pada malam yang berbahagia ini karena guru-guru saya, kepala sekolah saya yang sangat mendukung support saya sepenuhnya dari awal saya mengikuti kegiatan ini, dan malam ini beliau juga hadir bersama kita. Kalau boleh saya sebutkan namanya Ibu Niazah, terima kasih, dan juga rekan-rekan guru yang lain yang telah berhadir pada malam hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, izinkan saya akan share screen. Iya, pemanfaatan platform digital dalam pembelajaran. Sebagaimana telah kita dengar dan kita simak sahabat teknologi yang sebelumnya yang telah menyampaikan, banyak sekali ternyata platform-platform digital yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Kenapa kita harus memanfaatkan platform digital? Karena ya kita ketahui siswa atau peserta didik yang kita hadapi hari ini adalah mereka yang terlahir di zaman digital. Jadi ketika kita menggunakan digital untuk mereka, itu ada suatu kesinambungan atau sinkron gitu, cocok untuk dunia mereka, sehingga pembelajaran mereka menjadi lebih bermakna. Kemudian peran digital atau TIK ya dalam pembelajaran, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menarik minat siswa dalam belajar sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Pembelajaran dengan menggunakan digital akan memberikan motivasi yang lebih tinggi karena bisa dikaitkan dengan berbagai aktivitas dan juga permainan. Jadi hal-hal yang seperti ini yang anak-anak tunggu di kelas. Pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, ketika saya mengatakan kepada anak-anak besok bawa HP ya, itu mereka sangat antusias mendengar kata-kata besok bawa HP. Dari situ kita paham, mereka sangat menunggu kegiatan pembelajaran yang ada TIK-nya, yang ada digitalnya.
Jadi ketika kita menginfokan untuk membawa HP, mereka sangat antusias sekali, walaupun ternyata besok mereka tidak punya HP. Karena tidak semua peserta didik orang tuanya memiliki HP. Jadi ataupun cuma satu, jadi tidak mungkin dibawa ke sekolah. Begitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, situasi ya. Ini situasi yang mungkin secara umum kita sering mengalami ya di tempat tugas masing-masing. Apalagi saya sendiri yang mengajar pelajaran pendidikan agama Islam, itu di sekolah saya mendapatkan rata-rata jam pelajarannya itu setelah mereka jam olahraga, jam terakhir pula. Ya, jadi dengan kondisi seperti itu, bayangkan Bapak Ibu, mereka telah berolahraga, mereka lelah gitu. Jam terakhir dengan matahari yang bersinar cerah begitu ya. Kelelahan yang luar biasa tentunya. Jadi ada potensi mereka itu kurang semangat, lesu, dan kadang mengantuk ya. Kita bisa lihat mereka nguap-nguap sesekali. Jadi kondisi seperti ini membuat kita harus berpikir metode pembelajaran apa yang cocok kita terapkan di kelas. Kalau saya ceramah, saya rasa mereka makin tertidur karena mendengar ceramah ya begitu. Jadi akhirnya kita memilih jalan terbaik ya. Jalan terbaiknya salah satunya adalah dengan kita menggunakan digital dalam proses pembelajaran. Mereka ini adalah generasi alpha yang lahir dari tahun 2010 hingga 2024 ini ya, generasi yang tumbuh sepenuhnya dalam era teknologi digital dan mengalami perubahan sosial dan teknologi yang begitu cepat. Kemudian ada satu lagi yang terjadi Bapak Ibu ya, ketika ada ujian atau asesmen yang kita buat, mereka kaget. Hari ini kita ujian ya, kaget ketika mendengar kata-kata hari ini kita ujian atau hari ini kita ulangan ya, kaget. Ya, mereka nggak mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti ujian pada hari itu. Nah, makanya nantinya saya akan tunjukkan bagaimana solusinya ya ketika hal ini kita hadapi di kelas. Tentu nantinya kita akan menggunakan praktek digital kita ya untuk membuat asesmen yang lebih seru dan menyenangkan sehingga mereka nggak takut terhadap asesmen karena mereka seperti tadi ya menggunakan HP. Mereka senang walaupun soalnya nggak bisa dijawab, tapi senang aja karena bisa pegang HP gitu. Baik, kemudian di slide berikutnya. Nah, aksi yang saya lakukan setelah saya menghadapi situasi seperti itu, mungkin juga Bapak Ibu mengalaminya, saya mencari ide-ide praktik yang bisa kita lihat di PMM, di YouTube ya, banyak sekali yang bisa kita jadikan inspirasi ya untuk praktik pembelajaran di kelas. Kemudian kita menyusun modul ajar, asesmennya yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian nih, yang menjadi praktik baik saya, tadi kita telah mendengar ada yang menyajikan video pembelajaran, Ibu Valentina juga menyediakan MPI ya. Saya juga menggunakan multi pembelajaran interaktif atau MPI yang saya desain dengan Canva. Jadi sangat sederhana sekali, tapi bagi siswa-siswi kita itu bukan hal yang sederhana. Itu sangat mewah sekali, mereka sangat senang sekali ya melakukan atau belajar dengan menggunakan MPI. Oke, kemudian slide berikutnya. Nah, ini telah kita simak tadi di penjelasan Ibu Valentina juga tentang MPI adalah alat atau teknologi yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan ya. Kita next saja ke slide berikutnya. Nah, ini tantangan yang saya pribadi hadapi. Siswa tidak semua memiliki HP dan gadget. Ketika saya sudah semangat ya ingin menggunakan pembelajaran berbasis digital, siswa tidak semua memiliki HP atau gadget atau perangkat lainnya yang bisa mendukung pembelajaran digital di kelas. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Mungkin di sini banyak guru-guru dari sekolah saya, mereka saksinya. Saya mengumpulkan semua HP guru, saya masukkan ke dalam kelas, saya bagikan kepada anak-anak. Nak, kalian punya HP? Nggak bawa, Pak. Kami di rumah nggak ada HP, Pak. Orang tua kami nggak punya HP Android, Pak. Cuman HP yang bisa telepon aja, Pak, yang biasa. Baik, ini HP-nya. Mungkin saksinya ini guru-guru saya yang ada di room pada malam ini. Saya kumpulkan semua HP-nya, saya masukkan ke dalam kelas. Mereka sangat senang. Mereka sangat senang. Akhirnya mereka bisa belajar dengan MPI itu. Jadi ketika dia dengar saya akan belajar hari ini menggunakan MPI. Apa itu Pak MPI? Ya, saya jelaskan lah. Nah, terus gimana cara bisa mengaksesnya? Kami tidak bawa HP. Maka solusi yang saya lakukan adalah mengumpulkan HP guru, saya masukkan ke dalam kelas. Saya pinjam ya. Tidak lama, mungkin
hanya sebatas jam pelajaran saja. Kemudian jaringan internet yang sering tidak stabil dan seperti yang dialami oleh Bu Valentina, saya juga mengalaminya di sana karena sekolah saya itu tidak dekat dengan kota ya, jauh dari kota dalam pemukiman warga ya. Jadi internetnya ada sih wifi yang dipasang di sekolah, tapi kelas yang saya ngajar jauh dari kantor sehingga wifi-nya tidak bisa connect dengan baik. Mungkin kelas-kelas yang dekat bisa begitu ya. Kalau kelas yang jauhnya nggak nyambung gitu. Apa yang saya lakukan? Menggunakan hotspot pribadi. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu mempersiapkan segala hal ketika tantangan-tantangan seperti ini kita hadapi di kelas ya. Oke, baik. Seterusnya kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, refleksinya ya. Jadi dengan menggunakan multimedia interaktif dapat melatih kemampuan siswa dengan berbagai kegiatan ya, mencoba setelah mempelajari materi. Nah, kemudian dapat juga memfasilitasi belajar aktif dan memudahkan siswa untuk memahami konsepnya. Multimedia interaktif dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Itu yang bisa kita dapatkan mungkin setelah penerapan MPI ini. Kemudian kita akan lihat ada sedikit cuplikan ya. Nah, ini anak-anak di kelas ya Bapak Ibu ya. Saya stop dulu. Nah, ada yang menggunakan satu laptop bertiga, ya dimaklumi saja seperti yang saya katakan tadi prasarananya ya. Jadi tidak apa-apa, mereka bisa bergantian untuk menekannya. Ada yang ini menggunakan HP gurunya ini, bukan HP mereka yang saya bagikan, tapi mereka bisa mengakses MPI yang telah saya buat ya. Dan kita lihat di slide berikutnya. Kami sangat senang belajar dengan MPI ini karena belajarnya sangat menyenangkan. Oke, mungkin terputus-putus ya Bapak Ibu ya. Mereka mengatakan kami sangat senang belajar dengan menggunakan MPI karena katanya belajar dengan MPI itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Nah, ini kan hasil positif yang kita harapkan ya. Jadi anak-anak itu, ini lihat, ini baju olahraga, ini real ya saya katakan. Mereka baru selesai olahraga. Jadi saya masuk di jam terakhir, mereka saya udah pakai baju olahraga saja karena sebentar lagi kita akan pulang ya. Kalau ganti lagi lama nanti karena mereka menyebar kemana-mana. Ya udah pakai baju olahraga saya katakan. Jadi kondisi setelah olahraga yang lelah, yang berpotensi ngantuk, ketika saya sajikan itu mereka jadi semangat kembali. Ini hasil yang mungkin kita harapkan ya. Jadi pembelajaran itu jadi lebih bermakna. Apakah masih ada waktu Ibu? Saya akan tampilkan 1 menit saja. Contoh Pak, boleh Pak, silakan. ya, saya akan coba tampilkan contoh MPI yang saya buat. Mungkin nanti bisa menjadi inspirasi ya untuk kita semua. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sampulnya ya dari MPI yang saya buat karena saya guru pendidikan agama Islam. Jadi judul MPI yang saya buat adalah Beriman ini judulnya ya, multimedia pembelajaran interaktif beriman kepada hari akhir kelas 5 gitu. Nah, di sini ada tulisan mulai. Jadi MPI itu ya, jadi ini kalau kita klik ya. Jadi sudah ditautkan ya Bapak Ibu. Coba kita tes klik. Apakah benar ini MPI atau hanya sebatas sampul biasa begitu ya. Nah, kita menunggu. Nah, ini terkendala jaringan baik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada tombol start ya. Coba saya tes klik. Ini saya review saja secara cepat karena mengingat waktu. Nah, ketika kita klik tombol start, maka akan dibawa ke halaman depan MPI ya, seperti ini. Nah, ini ada tombol start lagi. Jadi ini tidak hanya sebatas foto ya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita klik ya, ini akan muncul. Nah, anak-anak yang tadi saya bagikan handphone itu inilah yang mereka lakukan. Jadi mereka senang ketika diklik, wah muncul lagi gitu. Jadi ada pemetaan menu seperti ini, jadi mereka tidak kebingungan. Ketika mereka pengen belajar tentang pertama mengetahui tujuan pembelajaran, mereka klik di tujuan pembelajaran, maka akan dibawa ke tujuan pembelajaran. Ini ada tombol home, kita kembali
Ketika mereka ingin baca materi, maka mereka tinggal klik di materi Bapak Ibu. Jadi sudah tersusun rapi ya, sedemikian rupa, memudahkan peserta didik untuk mengakses tentunya ya. Jadi kalau kita memberikan PowerPoint atau apa, mereka mencari di mana halaman berapa ini materinya. Jadi mereka harus cari-cari dulu. Sedangkan kalau sudah kita buat MPI seperti ini, mereka tinggal klik-klik saja. Ya, ini materinya ya. Kemudian terakhir ya, ini sebagai review saja. Nah, di sini juga ada latihan yang bisa mereka kerjakan. Nah, ketika diklik latihan, di sini ada tombol Go, langsung dikerjakan. Nah, kita tes nih Bapak Ibu, apakah berfungsi ya atau tidak. Nah, ini dari ditinjau dari segi kejadiannya. Pembagian hari kiamat ada berapa Bapak Ibu? Coba kita jawab yang salah saja ya. Saya jawab 1. Ini salah ini sebenarnya. Apa yang akan keluar ketika salah? Gitu. Nah, apa yang? Sorry katanya ya. Jadi salah ternyata. Nah, ketika salah Bapak Ibu, balik lagi ini nomor soalnya karena soal ada 5. Mereka bisa klik lagi ke nomor 1 mengerjakan ulang. Oh salah ya, seru gitu ya. Salah ternyata. Kita coba yang benarnya. Ya, hore gitu ya. Jadi ketika mereka benar akan ada stiker seperti ini. Nah, oke ya Bapak Ibu, ini hanya sebatas contoh ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa merancang jauh lebih baik daripada ini dan bisa disajikan untuk pembelajaran di kelas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin hanya sebatas itu yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Bila nantinya ada yang ingin belajar, insya Allah akan ada webinar-webinar berikutnya yang bisa kita buat di komunitas belajar masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Boleh diberikan reaksi tepuk tangan atau tanda mantap ya Bapak Ibu ya, Terima atau kasih. tanda love juga boleh. Ya. Baik, untuk selanjutnya sama-sama kita persilakan Ibu host kita nih sepertinya ya, Ibu Ira Puspitasari, merupakan guru di SMA Negeri 9 Banda Aceh. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk info Bapak Ibu absensi daftar hadir akan kita bagikan di sesi terakhir. Untuk tanya jawab juga kita persilahkan setelah sesi penampilan presentasi dari narasumber berakhir. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, yang saya hormati Ibu Sri Amalia selaku tutor kami di tim 5 dan juga sebagai Duta Teknologi Aceh tahun 2022. Bapak Ibu sahabat teknologi Aceh yang telah berjuang sampai di level 4, tetap semangat. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang dari berbagai sekolah yang ikut bergabung pada malam hari ini. Termasuk ada kepala sekolah saya di sini Bapak Ibu. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya selamat bergabung di webinar kami. Tanpa memperpanjang mukadimah, izin saya share screen. Apakah sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Belum Ibu. Oke, baik, sudah. Ya, sebentar. Baik, sudah terlihat jelas? Sudah Jelas ya? Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, perkenankan saya pada malam hari ini ingin berbagi praktik baik inovasi pembelajaran digital yang saya beri judul Mafia, multimedia virus yang asik ya, multimedia virus asik. Nah, ini profil saya Bapak Ibu, saya adalah guru biologi di SMA Negeri 9 Banda Aceh. Nah, Bapak Ibu, situasi yang kita hadapi sekarang ya pasti sangat berbeda. Ya, kalau lettingan saya juga sangat berbeda dengan yang sebelumnya dan juga di atas saya. Nah, pastinya sesuai yang Pak Ki Hajar sampaikan, pendidikan perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Oleh karena itu, ya pada abad 21 ini di mana seluruh para murid kita, peserta didik kita, siswa kita itu berada pada Gen Z. Maka sudah seharusnya guru
mampu mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu mampu berpusat pada peserta didik. Nah, ini kondisi siswa kita, ya. Siswa bosan dengan metode pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Kemudian siswa bosan dengan pembelajaran yang monoton. Artinya modelnya gitu-gitu aja, ya, monoton. Kemudian siswa tidak tertarik untuk belajar karena tidak sesuai dengan minatnya. Banyak ya kita alami Bapak Ibu ketika kita hanya berceramah di depan, menampilkan, kita pakai slide, tetapi slide itu yang kita bacakan tanpa adanya interaksi dengan peserta didik kita. Yang pastinya itu akan mampu membuat peserta didik kita menjadi bosan, ya. Kemudian, nah, apa tantangannya? Tantangan di sini adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik, kemudian bagaimana mampu menciptakan aktivitas pembelajaran yang kolaboratif dan menyenangkan, sehingga murid-murid kita tadi mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, bagaimana seorang guru mampu melakukan pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya rasa sudah mengetahui ya terkait Canva. Tetapi kita lebih diuji lagi bagaimana menggunakan Canva tersebut supaya memang betul-betul menjadi pembelajaran yang interaktif, ya, menjadi sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini adalah aksi yang saya lakukan, Bapak Ibu. Aksinya apa? Yang pertama, saya melakukan persiapan, yaitu saya merancang pembelajaran yang kolaboratif dan membuat aplikasi MPI menggunakan Canva. Seperti yang saya sampaikan tadi, Canva sudah menyediakan berbagai hal, dari buat undangan, buat flyer, presentasi soal ataupun presentasi materi. Nah, tetapi sekarang bagaimana cara kita mampu menjadikan Canva tersebut benar-benar lebih interaktif, ya, lebih berfungsi bagi murid. Selanjutnya pelaksanaan, saya menerapkan pembelajaran kolaboratif berbasis MPI, multimedia pembelajaran interaktif di dalam kelas. Kemudian saya melakukan evaluasi. Evaluasi di sini saya gunakan soal pilihan ganda yang menggunakan word wall. Nah, ini adalah Bapak Ibu tampilan MPI saya. Di sini di covernya di halaman depannya ya, saya tampilkan tujuan kemudian tampilan depan dari MPI saya. Jika Bapak Ibu ingin berkenan boleh barcode yang ada di depan layar untuk melihat bagaimana di dalam MPI saya tersebut. Izin share ya, isi MPI saya. Terlihat saya pindah screen, Pak Salim? Sedang proses, Bu. Ini sudah terlihat di menu Canva. Oh, menu Canva ya? Oke, baik. Berarti saya stop dulu. Nah, ya. Sudah terlihat, Pak Salim? Sudah, ini Ibu, Sudah ya, baik. Nah, ini adalah tampilan depan dari MPI saya. Di sini sudah ada menu ya untuk klik, ya bisa klik here. Ya. Nah, agak loading ya. Terlihat? belum jalan, Bu. Oke, terlihat ya. On proses, baik. Nah, di sini adalah tampilan depan dari MPI. Boleh kita langsung ke klik here. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol yang memang bisa dilakukan, bisa digunakan oleh murid. Artinya, ketika saya memberikan barcode kepada murid-murid saya, mereka bisa langsung men-scan barcode tersebut dan masuk ke dalam MPI ini. Nah, di sini supaya memudahkan mereka, saya memberikan petunjuk-petunjuk sehingga mereka mampu menggunakan MPI ini dengan baik. Di dalam MPI ini juga saya menampilkan tujuan pembelajaran, kemudian pemantik, materi, sampai latihan dan juga referensi. Nah, bisa kita coba Bapak Ibu, di sini saya klik tujuan, akan dibawa ke slide yang berisikan tujuan. Ya, kita kembali lagi ke home. Ya. Nah, kita ke home, di sini ada pertanyaan pemantik juga akan ditampilkan. Begitu juga jika kita ke slide materi.
di sini juga bisa menampilkan materi-materi terkait tentang virus. Nah, di sini juga saya memberikan materi-materi lain yang terkait dengan virus ketika murid menggunakan tombol-tombol seperti klik di nomor 1 yaitu ciri-ciri virus, ini akan dialihkan ke slide berikutnya. Jadi siswa secara aktif dan berkolaborasi dengan kawan-kawannya di dalam kelompok untuk melihat bagaimana isi MPI tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu ya, ketika siswa kita membawa HP ke sekolah, tetapi mereka lalai dengan gadgetnya, dengan permainannya. Tetapi alangkah lebih baiknya ya HP yang mereka bawa itu benar-benar kita gunakan dalam proses pembelajaran. Ya, ini kembali, kemudian kembali ke home, kita lihat latihan. Nah, latihan di sini saya gunakan aplikasi WordWall, yang mana nanti ketika murid membuka tampilan dari WordWall ini, mereka langsung mengisi nama, ya. Contoh kita isi dengan nama saya saja, mulai. Jadi langsung bisa dimulai. Nah, ya, tanpa harus membuka aplikasi lain, mereka bisa langsung masuk ke dalam kuis yang menggunakan aplikasi WordWall. Jadi tinggal mulai dan menjawab. Nah, ya, ada yang tahu Bapak Ibu jawaban yang di sini apa? Layarnya saya tidak Tidak terlihat, Bu. kelihatan, Masih di sampul depan, Bapak Ibu. Oh, masih sampul Layarnya depan? tidak ada berubah loh, Bu. Iya, belum pindah ini. Belum pindah. Oke, baik. Tadi sampul depannya terlihat. Terlihat Ibu, tapi waktu klik here tidak masuk ke dalam MPI, belum masuk Oke, tadi. baik. Ya, coba saya post dulu. Saya share screen ulang. Sudah terlihat? Belum Ibu, belum ada berubah. Belum berubah. Oke, bagaimana? Oke, sudah terlihat Bu untuk latihannya. Sudah. Oke, Ya, latihan sudah, Bu, ya. sudah. Ya, mungkin sedikit boleh saya kembali ke halaman tampilan. Nah, ya di sini. Ini terlihat? Aman, Bu, aman. Terlihat Ya, Ibu. Iya, aman Ibu, ya. terlihat. Baik. Ya, terlihat, Ibu, terlihat. Terlihat ya, baik. Terima kasih Ibu, Bapak-Bapak. Nah, saya ulangi sedikit. Dengan adanya menu-menu ini ya, melatih para murid kita untuk bekerja secara kolaborasi dan juga menggunakan MPI ini dengan baik. Jadi mereka mampu ya, mereka klik di bagian yang mereka inginkan untuk menuju ke slide yang ingin kita tampilkan kepada mereka. Seperti tujuan, ya mereka bisa melihat langsung bagian tujuan ini, apa saja menjadi tujuan pembelajaran pada hari itu. Kemudian materinya juga seperti itu ya. Saya merancang di materi ini dengan beberapa item, dan ketika murid mengklik bagian ciri-ciri virus, struktur ya, ini bisa teralihkan kepada slide berikutnya. Nah, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga para murid saya bisa langsung melakukan latihan terkait materi yang sudah dijelaskan pada hari itu. Materinya menggunakan WordWall, tadi sudah terlihat ya. Oke. Ada yang sudah pernah pakai WordWall sebelumnya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya, Alhamdulillah. Sepertinya ini loading. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi saya kembali ke tampilan awal tadi. Ya, sudah terlihat? Sedang proses. Proses ya, oke. Sudah, Masih Bu, ada sudah waktu? Silakan, Bu. Sedikit lagi. Silakan. Terima kasih Bapak. Ya, ini dia. Kemudian, ini adalah proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya, murid menggunakan MPI-nya dengan baik. Mereka senang melakukan proses pembelajaran ya dari awal hingga akhir.
Nah, apa hasil yang saya dapatkan dari proses pembelajaran dengan menggunakan MPI ini adalah yang pertama terbentuknya kerjasama dan kolaborasi. Kemudian pembelajaran berpusat pada murid, pada siswa, terciptanya budaya belajar yang positif. Kemudian ini tidak terlihat. Ya, motivasi belajar meningkat. Yang pastinya tadi yang motivasinya ketika hanya diberikan ceramah oleh guru, mereka menggunakan gadget sebagai media dalam belajar, ya, mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kelima dengan MPI, pembelajaran menjadi lebih aktif, siswa cakap digital. Ini yang pasti ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang pasti yang paling akhir adalah hasil belajar menjadi lebih meningkat. Nah, ini kuis jika ingin melakukan menggunakan word wall. Nah, saya punya quote ini Bapak Ibu ya. Quote-nya adalah guru yang mengajar adalah guru yang belajar. Artinya kayaknya Bapak Ibu semuanya ketika kita punya tanggung jawab harus mengajar, kita harus belajar terlebih dahulu. Artinya ya Kemendikbudristek sudah memberikan kepada kita media ataupun aplikasi-aplikasi yang banyak yang sangat mendukung proses pembelajaran. Ayo Bapak Ibu kita terus belajar supaya mampu meningkatkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Boleh sedikit Pak Sim? Boleh. Silakan. Oke. Kita bilang Ya, cakep. jalan-jalan ke Kota Cakep. Cakep ya, ingin sembahyang berlama-lama pasti Pak ya. Cakep. Semoga berbagi praktik ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Iya. Ya, bunga Apa lagi? mekar di perbukitan, sawah Cakep. luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini ya nomor kontak saya, boleh di-save jika nanti ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu ya penyampaian dari Ibu Ira. Kita beri applause ya sekali lagi ya reaksinya. Terima kasih. Untuk yang terakhir Ibu Ira dipersilakan. Ya, yang terakhir ada Pak Hasanuddin. Ya, yang terakhir ada Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin adalah guru IPS di SMP Negeri 1 Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat. Kepada Pak Hasan kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas Ibu Bapak? Sangat jelas. Ya, Pak. Terdengar Pak Hasan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Ira. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Aceh, kepada Ibu Seri sebagai tutor tim 5 dan sebagai duta pembatik di Aceh, dan kepada Bapak Ibu guru hebat yang sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur bisa berkumpul dan berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk berbagi apa yang sudah saya kerjakan, baik itu tugas di pembatik ataupun di dalam pengabdian saya sebagai guru. Sebagai perkenalan Bapak dan Ibu, saya adalah Hasanuddin. Saya guru IPS di SMP Negeri 1 Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat. SMP Negeri 1 Woyla Timur ini Bapak dan Ibu jaraknya itu 36 km jauhnya dari pusat ibu kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Jadi sebelum saya share screen, saya memberitahu bahwasannya kondisi sekolah kami jauh dari kata layak. Jadi harus ada dukungan dari pemerintah gitu kan, sehingga saya berusaha nih ikut guru pembatik, ikut program-program yang bisa saya hadirkan di sekolah-sekolah yang jauh dari kata-kata layak gitu. Maka izinkan saya untuk share screen Bapak dan Ibu. Oke. Apakah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah terlihat. Baik. Nah, saya di pembatik ini membuat
suatu media yang bernama audio pembelajaran Bapak dan Ibu. Mungkin seperti ini lebih jelas. Nah, audio pembelajaran ini saya ambil bukan karena kemauan saya, tetapi memang sekolah saya butuh audio ini Bapak dan Ibu. Sekolah saya SMP Negeri 1 Wilayah Timur tahun 2023 itu kena banjir. Jadi Sapra, sarana, Infokus dan lain sebagainya hancur, rusak, tidak bisa dipakai hingga hari ini. Yang hanya tersisa hanyalah speaker. Jadi mau tidak mau saya mengembangkan media yang bisa saya pakai dengan Sapras yang ada, yaitu speaker. Maka saya buatlah audio pembelajaran. Nah, apa sih audio pembelajaran itu Bapak dan Ibu? Audio pembelajaran itu sesungguhnya bahan yang mengandung pita suara kita sendiri ataupun pita suara orang lain yang kita kolaborasi dengan kita, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Bapak dan Ibu, di audio pembelajaran ini saya menggunakan aplikasi BandLab serta audio efek untuk mengkolaborasi suara saya dengan efek-efek benda-benda tertentu. Kemudian apa sih keuntungan audio pembelajaran ini dengan media-media atau metode yang lain? Audio ini Bapak dan Ibu sesungguhnya dapat dikolaborasikan dalam berbagai bentuk media. Dia bisa masuk ke barcode dalam bentuk link, dia bisa kita visualkan, dia bisa ditempel ke mading, dia bisa ditempel ke gambar, dia bisa dimasukkan ke dalam video dan lain sebagainya. Jadi dalam berbagai media dia bisa berkolaborasi. Kemudian inilah yang saya buat Bapak dan Ibu. Jadi saya mencoba menghadirkan binatang di depan mata siswa. Kenapa? IPS itu kan belajar tentang fauna. Saya berbicara tentang gajah, tapi gajahnya nggak ada di depan. Saya mau menampilkan di Infokusnya nggak ada gitu. Jadi bagaimana caranya? Oh, saya buat kartu. Kartunya saya kasih nama barcode card. Sebenarnya ini kartu biasa gitu. Kartu saya tempel gambar gajah, di baliknya ini ada saya tempelkan barcode. Barcode itu isinya suara saya, baik itu instruksi tentang informasi si fauna itu, ataupun nanti ada instruksi-instruksi tugas siswa, apa yang harus dilakukan untuk kartu ini. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah saya memakai metode Bagja, di mana latar belakangnya saya bisa menghadirkan fauna ataupun kebun binatang di lingkungan ataupun di dunia anak. Karena ketika saya berbicara tentang gajah, harimau, saya tidak bisa kasih contoh kebun binatang sekitar Aceh ataupun Melabuh, tidak ada. Saya tidak bisa jumpai. Maka saya hadirkan kebun binatang itu di dalam kelas. Kemudian kurangnya media virtual. Media virtual ini sesungguhnya mudah Bapak dan Ibu. Kita bisa combine dengan aplikasi-aplikasi yang gratis. Kita masukkan ke dalam kartu dan itu sangat mudah dilakukan. Kemudian di sini saya mengambil kartu ini untuk media pembelajaran karena dunia virtual itu adalah sesungguhnya dunia yang sangat dekat dengan dunia Gen Z. Anak-anak zaman sekarang itu kan anak-anak yang virtual, anak-anak yang kita bilang mudah untuk lekat dengan internet gitu. Nah, tujuan pembelajaran atau program yang saya canangkan ini yaitu supaya keingintahuan peserta didik terhadap fauna itu khususnya di Aceh meningkat. Mereka bukan hanya berbicara ataupun berdiskusi tentang gambar saja, tetapi bisa hadir gambar itu di depan mata mereka. Kemudian membantu anak untuk mengenal media virtual di lingkungan pendidikan, bahwasannya gambar itu bisa hidup, bisa nyata, bahkan bisa berbicara dengan mereka. Gitu. Tetapi walaupun saya sudah melakukannya, ada sedikit hambatan dan capaian yang saya temukan. Yang pertama, lagi-lagi fasilitas yang kurang memadai di sekolah. Saya merasakan
pendidikan di Aceh itu tidak sinkron, tidak ada standarisasi antara SMA, SD, SMP, walaupun beda naungan. Maunya standarisasi itu satu padu gitu, sehingga guru-guru yang ada di SMP tidak ada ego sektoral ataupun tidak ada rasa iri, oh sekolah SMA lebih maju ya saprasnya dan lain sebagainya. Oh, sekolah di kota lebih maju ya, sedangkan kami di desa seperti ini saja. Tetapi di sini itu bukan hanya alasan untuk maju. Apapun yang bisa kita lakukan itu bisa membuat maju sekolah kita masing-masing. Kemudian capaian yang saya lakukan ataupun temui yaitu keingintahuan siswa semakin tinggi terhadap hal-hal yang berbau tentang virtual, internet, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengalaman belajar jadi menyenangkan. Yang hanya pada dasarnya kita berbicara tentang ceramah, hasil ceramah karena media yang terbatas, ini sudah kita combine dengan kartu, dengan dunia anak yang virtual, berbasis internet, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak tidak menjadi bosan di kelas IPS. Ini ada quotes, Bapak dan Ibu, teruslah berjuang demi pendidikan, walaupun Bapak dan Ibu berada di sekolah yang kurang dari segalanya. Nah, ini media yang saya buat, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa. Nah, jadi kartu ini bisa hidup. Seakan-akan saya menghadirkan anak-anak di depan hewannya gitu. Ini ada suaranya, apakah kedengaran Bapak dan Ibu? Sangat terdengar jelas, Bapak. Terdengar jelas. Ini contohnya ada sapi gitu kan, dia langsung makan rumput gitu. Ada juga kanguru, ada juga, tetapi saya ambil hewan-hewan yang dekat dan familiar dengan siswa. Jadi seperti itulah yang saya gunakan Bapak dan Ibu. Ini kartu, saya pakai aplikasi virtual AI gitu Bapak dan Ibu, dan di baliknya itu di sini yang ini, nah itu saya sematkan barcode. Di barcode inilah saya tempelkan audio pembelajaran, baik itu informasi tentang kanguru itu, kemudian ada instruksi apa yang harus dilakukan dengan kartu tersebut, sehingga anak-anak terjadi pembelajaran berdiferensiasi. Sebagian orang memperhatikan si gambar yang virtual, sebagian memperhatikan suara saya yang ada di dalam barcode. Jadi pembelajaran pakai media ini sesungguhnya pembelajaran yang berkelompok. Dan ini menghasilkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi lagi booming-boomingnya pada pendidikan kita kali ini. Demikian dari saya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf karena saya guru dari desa. Apapun yang saya lakukan mesti ada kekurangan daripada Bapak dan Ibu yang dari kota. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Yai Pak Hasanuddin. Wow, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Boleh kita berikan reaksinya? Ya, kita kasih banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sebagai pemateri yang telah memberikan praktik baik, yang telah membagi praktik baik Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri malam hari ini betul-betul memberikan inspirasi baru kepada kita semuanya untuk melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, sebelum ya masih ada satu sesi lagi ya Bapak Ibu ya, sesi tanya jawab. Ya, boleh Bapak Ibu silahkan memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Kemudian jika tidak boleh ditulis di kolom chat ya. Di kolom chat
Siapa saja yang ingin memberikan pertanyaan boleh raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada? Sepertinya sangat jelas sampai. Ya, itu dia link yang absensinya boleh diisi Bapak Ibu. Mohon diisi dengan email ya Bapak Ibu, dengan email yang benar ya. Nanti akan kita kirimkan sertifikat seminar ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Tidak ada? Sepertinya sudah mengerti semua ya, ataupun karena sudah malam ini Pak Salim ya. Iya, Bu Valen, sepertinya Bu seperti Sri, itu ya. Pak Hasan. Ini dua kemungkinan ini. Apa itu Bingung, Pak? Ya, bingung sedikit dengan apa yang mengantuk seperti Bu Heni seperti bilang ya. mengantuk atau bingung dengan apa yang kita tampilkan begitu. Nggak usah bingung-bingung Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti kita bisa buat di apa kegiatan di komunitas belajar ya. Bagaimana cara Iya, mendesain seperti benar. Pak Ini ada Bu Hasan, Witri seperti nih, MPI ada gitu. Bu Witri Oh yang ya, sudah silakan. raise hand. Boleh silakan Bu Witri. Baik, Assalamualaikum Ibu Ira. Dan Waalaikumsalam Bu Wit. ya, sama sekalian juga sahabat pembatik yang lainnya. Ini saya sangat tertarik barusan, jadi saya sudah banyak sekali mengikuti, misalkan melihat hasil karya kita peserta pembatik. Nah, yang barusan ditampilkan oleh Bapak yang barusan siapa Bu Ira? Pak Hasan ya. Iya, Pak Hasan itu kayak keren. Sebenarnya tadi Pak Hasan udah menyebutkan menggunakan AI katanya kan. Pingin tahu aja apa-apa sih kalau kita mau membuat media yang seperti itu, aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa menjadi referensi kita sehingga bisa menghasilkan sangat luar biasa itu ya. Maksudnya walaupun tidak dalam bentuk MPI, tapi memberikan efek visual yang ya sangat menarik pastinya, apalagi kalau untuk anak SD seperti itu ya. Jadi kalau boleh tahu aplikasi apa saja yang dapat kita manfaatkan untuk menghasilkan yang seperti itu, keren sekali. Terima kasih Bu Ira. Baik, terima kasih Bu Wit. Boleh dijawab langsung Pak Hasan, silahkan. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Witri, luar biasa sekali. Ibu Witri, yang penting Ibu Witri punya semangat. Yang pertama, punya semangat untuk membuatnya. Ibu Witri bisa membuat dari aplikasi yang bernama Assembler Edu dengan aplikasi Assembler Scan. Oke, di sana ada yang berbayar. Ada juga yang gratis. Kalau memang Bu Witri tidak mau yang berbayar, pakai yang gratis saja tidak apa-apa. Sehingga nanti hasil karya yang ada di aplikasi tersebut, Ibu taruh di kartu, didesain aja di Canva, mudah, baru nanti pakai barcode. Barcode-nya itu isi aja, baik itu suara Ibu Witri, ataupun instruksi dari kata-kata boleh juga. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi Terima kasih, pakai Pak Hasan. Assembler Edu ya. Assembler Edu Pakai itu. ya, pakai aplikasi-aplikasi lain. Bagaimana Bu Wit? Sudah ingin mencoba? Iya, terima kasih banyak. Nanti akan dicoba ketika kita nggak terlalu sibuk lagi ya, Bu Ira. Oke, baik. Ya, Iya, terima kasih Bu Witri dan Pak Hasan. sama-sama. Lanjut, Bu Saufa silahkan. Bu Saufa Baik, sudah resen ya, silahkan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Ira atas kesempatannya. Eh, di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat teknologi yang sudah berbagi
sungguh keren-keren semuanya, MPI-nya juga, dan sangat menginspirasi. Namun di sini sedikit aja saya ingin menanyakan bahwasanya bagaimana sih ngasih trik agar kita tuh kalau seandainya mau buat MPI seperti itu punya nama-nama keren, mungkin seperti Bu Ira tadi ada mafia seperti itu ya. Gimana sih terpikirkan nama-nama keren itu, Bu? Jadi nantinya mungkin itu juga salah satu trik ya Bu Ira ya. Mungkin nanti kalau anak-anak pun tertarik tuh mikirnya apa sih mafia, dari awal aja udah dikasih pematik tuh ya. Dan juga gimana caranya buat semua sahabat teknologi jika seandainya kita mau buat MPI tapi offline, apakah bisa? Karena seperti tadi kata Bapak siapa yang pertama tadi yang pendidikan agama Islam, Pak Salim. katanya iya Pak Salim katanya kan ada kendala tadi juga dengan internetnya seperti itu. Bisa nggak kalau kita buat offline MPI-nya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Saufa. Ya, boleh saya jawab yang tadi ya, yang pertama. Sebenarnya kalau dibilang bagaimana bisa memunculkan nama-nama yang keren itu muncul begitu saja Ibu ya. Jadi ketika disusun, oh ini ada kita pembelajaran menggunakan multimedia terkait tentang virus, mafi ya kita tambah aja ujungnya. Mafia jadinya lebih asyik ya dari segi nama mungkin kok Bu Ira mau belajar terkait mafia ya? Jangan-jangan nih belajar apa gitu ya, terkait tentang mafia yang notabene-nya seram gitu. Nah, ternyata kita belajar tentang multimedia virus ya, yang asyik seperti itu. Jadi, bagaimana cara kita mengolah kata, mengolah kalimat, membuat dia menjadi sebuah akronim ya, singkatan yang memang mampu memikat ataupun menarik perhatian daripada murid kita. Jadi begitu saja Bu Saufa. Mungkin pertanyaan kedua boleh Pak Salim atau Bu Sri Wahyuni atau Bu Valentina yang menjawab, silahkan. Baik, saya coba jawab karena tadi saya menyampaikan tentang koneksi jaringan internet ya, yang Iya. bermasalah. Sebenarnya bukan bermasalah kalau di tempat saya. Sebelumnya saya ingin sampaikan, pelajari dulu lingkungan ya, di mana tempat kita mengajar. Karena tidak semua juga bisa menerapkan gitu. Kenapa? Karena MPI yang saya desain itu adalah menggunakan Canva. Canva itu tidak bisa kita akses tanpa internet. Kenapa? Karena Canva itu menggunakan penyimpanan cloud untuk menyimpan aset dan proyeknya. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba Bapak Ibu tes edit di Canva, kemudian keluar aplikasinya, pasti ketika kembali nggak hilang. Itu membuktikan mereka melakukan penyimpanan cloud ya, aset dan proyek yang kita buat. Artinya jika tidak ada internet, untuk mendesain MPI menggunakan Canva tidak bisa Bapak Ibu. Cuman kebetulan di tempat saya koneksi jaringan bagus, di rumah saya bagus, jadi saya bisa buat di rumah. Saya sampaikan kalau di sekolah bukan tidak bagus koneksi, tapi jaringan WiFi yang jauh dari kantor ke kelas, ya, sehingga saya harus menggunakan hotspot pribadi. Jadi jawabannya Canva tidak bisa diakses tanpa internet, begitu Ibu. Mungkin bisa dicoba dengan aplikasi offline lainnya. Demikian mungkin jawabannya. Baik, bagaimana Bu Saufa? Baik, Bapak, terima kasih banyak jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Saufa dan Pak Salim. Baik, selanjutnya ada Pak Amir Hamzah. Ya, ini Pak Amir Hamzah adalah sahabat saya, asal dari Langsa. Ya, silahkan Pak Amir. Ini Bira mau nanya. Dulu kan Mau nanya apa, Pak? sahabat rumah belajar. Ini kan saya lihat sahabat juga ini, sahabat teknologi. Gimana ceritanya sahabat rumah belajar sekarang? Mohon maaf, ini di luar konteks malam ini ya. Lihat, ceritanya Bira. Ya, baik, silakan Pak Amir. Itu dulu kan ada istilahnya sahabat rumah belajar. Oh, sahabat rumah belajar, oke. Nah, yang 2000 berapa itu ya? Sekarang kan muncul sahabat teknologi Provinsi Aceh Iya. kan? Itu gimana? Ada nggak keterkaitannya atau gimana sekarang beritanya itu? Oh, bagaimana cerita kaitannya ya? Ya, baik. Sepertinya ini pertanyaannya ini untuk Ibu Dutek kita ya. Oh, iya. Ya, baik. Mungkin Ibu Dutek bisa menjawab pertanyaan dari Pak Amir.
Mohon maaf di luar konteksnya. Ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, dulu kita kenalnya dengan sahabat rumah belajar ya. Sekarang kenapa sudah menjadi sahabat teknologi? Mengapa? Apakah ada korelasi atau memang sudah berganti nama? Ya, begitu Pak ya. Ya, betul. Oke, baik. Kami mengundang Ibu Sri Amalia sebagai Duta Teknologi tahun 2022 dari Provinsi Aceh. Kepada Ibu, Baik, kami silahkan. baik. Terima kasih Bu Ira dan juga Bapak yang bertanya. Izin ya, off cam ya, agak gelap di sini ya, izin ya. Silahkan Nah, Ibu. kenapa berganti? Itu kan dimulai dari tahun 2022. Pergantian dari Duta Rumah Belajar menjadi Duta Teknologi. Karena memang kan seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman tentunya juga ya Bapak Ibu, semakin banyak platform Kemendikbudristek yang kemudian bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, makanya kemudian penyebutan nama Duta Rumah Belajar itu berganti menjadi Duta Teknologi. Jadi kalau Duta Teknologi itu semua platform teknologi yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek itu tercover dengan nama Duta Teknologi. Seperti itu mungkin Bu Ira jawaban. Oke. Jadi Bu Sri, rumah belajar itu ada lagi aplikasi? Gimana Pak, rumah belajar itu? Masih ada rumah belajar. Masih ada, rumah belajarnya masih ada dan masih banyak konten-konten media pembelajaran, game edu yang bisa kita manfaatkan dari rumah belajar Pak. Karena kan Sri kesannya sekarang ini terpenam dengan nggak pernah lagi ada gaungnya ya. Bu Ira mungkin bisa ulangi pertanyaannya, kurang jelas di Ya, mungkin saya. maksud Pak Amir ya, sekarang itu sudah mulai tergenang gelap ya, karena sudah kurang gaungnya. Seperti itu. Oh iya, 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 iya. Rumah belajarnya masih ada, ya benar. Aplikasinya masih terpakai Bu? Bu Sri? Gimana Bu Ira? Artinya aplikasi masih bisa dipakai, masih Bu ya? Masih bisa, masih bisa. Masih. Oke, Bu Ira, itu saja. Terima kasih Bu Sri. Baik. Ya, terima kasih Pak Amir, terima kasih Bu Sri. Jadi Bapak Ibu, rumah belajar itu masih ada ya, masih menyediakan konten-konten yang kita butuhkan ya, masih terdapat konten-konten pembelajaran yang memang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran kita. Mungkin kenapa agak tenggelam seperti Pak Amir bilang tadi, sebenarnya tidak tenggelam, tetapi bagaimana pemberdayaan yang kita lakukan. Artinya ya jika kita sering gunakan, dia akan terus muncul ya. Ya mungkin Bapak Ibu yang lain nanti juga bisa mengakses rumah belajar ya sebagai salah satu sumber belajar kita di dalam proses pembelajaran. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang lain. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Ya, sepertinya tidak ada lagi ya. Boleh Bapak Ibu yang sudah berhadir jangan lupa mengisi daftar hadir ya yang sudah dibagikan di chat room ya. Nanti akan kita sediakan sertifikat webinar ya yang akan kita kirimkan kepada email yang telah Bapak Ibu isi di dalam daftar hadir tadi. Ya, sepertinya tidak ada lagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah berhadir pada webinar malam hari ini. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita dengarkan close statement dari Ibu Duta Teknologi Provinsi Aceh tahun 2022. Kepada Ibu Sri Amalia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ira dan kawan-kawan. Ada Bu Sri Wahyuni dari SMA Negeri 1 Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Ini ada perwakilan gurunya ya, menjadi sahabat pembatik tahun 2024. Kemudian ada Ibu Valentina Boruginting dari UPTD SPF SD Negeri 1 Rimo, Aceh Singkil juga. Ada 2 ya, di tim 5 dari Aceh Singkil. Kemudian ada Pak Muhammad Salim, dengan MPI-nya tadi dari
UPTD SD Negeri 4 Juli, Biren. Kemudian ada Bu Ira Puspitasari, SMA Negeri 9 Banda Aceh, Kota Banda Aceh. Dan yang terakhir tadi ya, yang Pak Hasanuddin ya, dengan praktik baiknya yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu semuanya praktik baiknya saya menyimak sungguh luar biasa. Pak Hasanuddin, guru IPS di SMP Negeri 1 Waila Timur, Kabupaten Aceh Berat. Bapak Ibu, sahabat pembatik Aceh tahun 2024, sekalipun di akhir saya mengucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu yang telah sampai ya ke level 4. Saya nggak bilang menyisihkan ya Bapak Ibu ya, karena sejatinya program pembatik ini adalah BIMTEK ya, pembelajaran berbasis TIK yang memang menjadi event kementerian setiap tahunnya yang diperuntukkan bagi seluruh guru di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu, duta itu hanya bonus. Yang paling penting itu Bapak Ibu dapat pengalaman ya, dapat pengetahuan ya, bagaimana mengintegrasikan TIK ke dalam kelas-kelas pembelajaran Bapak Ibu. Selamat sekali lagi saya sampaikan, terima kasih. Sampai dengan pukul 21.52 masih semangat berbagi dengan semua Bapak Ibu guru ya dari seluruh Aceh. Tadi hampir 100-an ya yang bergabung ya, semakin malam. Ini yang bertahan juga masih banyak Bapak Ibu. Nah, harapan saya kepada Bu Ira, Pak Hasan, Bu Sri, Bu Valentina dan juga Pak Salim, setelah kegiatan malam ini lanjutkan terus kegiatan berbaginya. Bapak Ibu guru masuk ke 5 besar ataupun tidak terpilih menjadi duta ya kan. Itu bukan akhir dari praktik baik kita sebagai seorang guru. Semua praktik baik ini dapat terus kita implementasikan di sekolah-sekolah, di kelas-kelas kita Bapak Ibu guru, kemudian semangat berbaginya juga tetap dipelihara ya, seperti itu ya. Insya Allah tidak ada yang sia-sia ya. Siapapun nanti yang terpilih menjadi duta teknologi mewakili Provinsi Aceh tahun 2024 itu adalah takdir ya bagi yang terpilih, sedangkan yang lainnya tetap semangat berbagi, tetap semangat menginspirasi semua guru di Provinsi Aceh khususnya. Demikian mungkin dari saya Bu Ira dan kawan-kawan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada yang kepingin, Bu Mardia kepingin juga jadi guru penggerak atau guru pembatik nih? Mana Bu Mardia? Ya, baik Ibu. Nah, insya Allah banyak ya, kita tunggu kegiatan-kegiatan Kemendikbud lainnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Amalia yang sudah membersamai kita dari awal sampai akhir kegiatan. Terima kasih juga kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang telah berhadir pada kegiatan kita pada malam hari ini. Dan pastinya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berhadir pada malam hari ini selaku peserta webinar berbagi praktik baik yang disampaikan oleh para sahabat teknologi Provinsi Aceh tahun 2024. Ya, sekali lagi kami ingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Semoga sudah semua ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi. Kita akhiri kegiatan kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat istirahat. Sampai berjumpa kembali pada sesi-sesi lainnya. Kapan keluar sertifikat, Bu? Ditunggu saja Ibu, nanti dikirimkan ke emailnya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat.